Baik, selamat pagi anak kami. Pagi, Pak. Hadir semua? Hadir. Baik, sebelum kita mengecek kehadiran, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa pada saat ini. Biarlah dibawa kita di dalam doa oleh Agnes Bulet, kepada anak kami Agnes Bulet. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari perjalanan hingga sampai di tempat ini. Engkau telah senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami berserah diri dengan-Mu. Sebentar lagi kami akan memulaikan kegiatan kami. Karena Engkau selalu menyertai kami. Inilah doa kami yang tak sempurna ini, kami sempurnakan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik, Bapak akan mengabsen kita pada hari ini. Jumlah kita berapa semua? Berapa? 18 orang ya? 18 orang. Oke. Nelly Oktorina Halawa, Hadir, Pak. Sosnon, Hadir, Pak. Lira Firna, Hadir, Pak. Elvianus, Happy Sri Angelita, Hadir, Pak. Hartati Halawa, Hadir, Pak. Ya Berkat Baru, Hadir, Pak. Erik Ekatin, Hadir, Pak. Krisna Rika Omawati Halawa, Novita Cerminan Dulu, Hadir, Pak. Kasih Kristiani Halawa, Hadir, Pak. Intan Mawati Halawa, Hadir, Pak. Agung Marvin Halawa, Hadir, Pak. Firman Sanjaya Baru, Hadir, Pak. Agnes Bulet, Hadir Pak. Dejan Raya, Hadir, Pak. Oinike Damayanti Halawa, Hadir, Pak. Om Peter Calvin. Hadir semua ya. Hadir, Pak. Nah, pada hari ini kita akan masuk materi kita selanjutnya tentang suhu dan kalor. Sekali lagi saya ulangi, pada hari ini materi kita adalah tentang suhu dan kalor. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, saya mau menampakkan sebuah gambar kepada anak-anak kami. Pernah tidak melihat gambar yang seperti ini? Pernah ya? Nah, oke. Saya tunjukkan lagi di slide. Pernah melihat gambar ini? Ini gambar apa namanya? Termometer. Biasanya termometer itu digunakan di mana? Untuk mengukur suhu. Suhu apa ini? Suhu badan. Suhu badan. Hanya suhu badan? Tidak ya. Nah, jadi itu adalah tergantung daripada jenis termometernya. Jangan semua termometer hanya suhu badan. Boleh paham ya? Boleh, Nah, di materi ini nanti tentang suhu dan kalor, tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yakni ada sekitar 6 tujuan pembelajaran yang harus kita capai di materi suhu dan kalor ini. Yang pertama, melalui nanti eksperimen ataupun pelajaran kita hari ini, siswa diharapkan mampu satu, itu menjelaskan pengertian suhu. Kedua, menjelaskan pengertian sifat termometrik. Ketiga, menyebutkan beberapa skala termometer seperti yang sudah Bapak tunjukkan tadi di komputer atau melalui laptop tadi, yang sudah dilihat oleh anak-anak kami. Baru yang keempat, mampu menyelesaikan soal persamaan tentang suhu dan kalor. Misalnya, kalau di dalam pengukuran suhu derajat Celcius 50 derajat Celcius, berapa angkanya ketika kita ubah ke pengukuran Kelvin? Jadi itu adalah yang kelima. Baru yang keempat, yang kelima, mampu melaksanakan eksperimen. Nah, eksperimen kita, Bapak Ibu sudah menyiapkan ada 3 percobaan. Yang pertama, ada lilin, ada balon, ada air hangat, dan air dingin. Dan nanti kita coba melakukan percobaannya. Dan ini dilakukan oleh anak-anak kami. Boleh paham ya? Boleh, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, Bapak akan membagikan LKS kepada anak-anak kami. Dan ini nanti silahkan dikerjakan berdasarkan kelompoknya. Ini sudah kita bagi kelompoknya. Ada yang 4 orang dan ada yang 5 orang. Dan Bapak akan bagi. Ini kelompok apa? Kelompok Einstein. Ini kelompok apa? Newton. Newton. Ini kelompok apa? Thomas Alva Edison. Ini kelompok Thomas Alva Edison.
Yang terakhir kelompok apa Maya? Kelompok Tesla. Kelompok Tesla. Nah, silakan dibaca itu LKS yang sudah Bapak bagikan dan didiskusikan sama teman-temannya. Nah, sambil dibaca saya jelaskan inilah yang dinamakan dengan kelompok asal. Silakan dibaca. Oke, sebentar lagi kita akan memulai eksperimen. Jadi ini apa sih? Yang di depan yang di depan itu saya kesimpulan. Nanti ada waktu menjelaskan ini untuk eksperimen pertama ini jawaban. Eksperimen kedua ini jawaban. Jadi salah satu menentukan ada kelompok ini kemudian dapat percobaan ini baru setelah semua nanti selesai itu definisikan itu apa yang namanya dengan suhu kalor baru perpindahan ya dan dijelaskan. Paham ya di sana ya? Oke. Sudah dibaca semua? Sudah dibaca? Nah sekarang inilah yang dinamakan dengan kelompok asal. Sekarang kelompok ahli silakan maju ke depan untuk melakukan eksperimen yang sudah Bapak siapkan. Setiap kelompok ahli, program kelompok silakan maju ke depan dan melakukan eksperimen. Satu-satu yang mana yang mau dilaksanakan yang satu. Jadi pada saat nanti dilaksanakan silakan dijelaskan ini juga dengan air nanti poin hara ini dan jangan mau begini boleh mengerti ya tapi jangan dijelaskan itu cuma buat saja begini saya ini saya nanti di belakang dijelaskan apa yang kamu dapatkan di sini dijelaskan sama oke silakan. Oke, anak-anak kami kelompok yang lain silahkan diperhatikan di depan dan diamati percobaan yang dilakukan oleh temannya. Bisa ngomong? Ngomong apa yang kamu buat? Di sini saya akan menyalakan lilin dan memanaskan sendok ini. Jadi ketika saya akan mengasih sendok ini dan ke api ini, saya akan bisa merasakan semuanya. Sudah? Oke. Yang selanjutnya. Jelaskan itu mana air dingin, air hangat dan dicampurkan gitu. Jadi saya akan melakukan eksperimen di mana ini air panas dan ini air dingin. Jadi yang saya akan lakukan ini saya akan merasakan apakah yang saya rasakan ketika saya menaruh tangan saya di air panas ini dan ketika saya menaruh tangan saya di air dingin ini. Bagaimana perbedaannya? Jadi di air panas ini saya merasakan panas, sedangkan di air dingin saya merasakan dingin. Itu tadi yang dibacakan. Di sini saya akan
Sumarin. Dan membakar balon yang berada air. Ini tidak ada ya. Ya, ini nggak ada. Oke. Oke, sisa soal. Katakan yang ada maskernya, nggak apa-apa masker. Jadi saya akan membakar lilin yang ada airnya. Nah, diperhatikan nanti perbedaan apa perbedaan yang ada air dengan yang tidak ada air. Dekatkan saja. Nah, sudah cukup. Oke, silakan diskusi beberapa menit di situ. Ada di situ. Dibahas dijelaskan sama temannya ini tadi yang dapat mereka. Di kalangan kalian sendiri. Oh, soalnya. Jadi pas saya merasakannya, saya merasakan mesin itu panas. Jadi pas saya bakar balon tadi, balonnya pecah. Jadi ketika saya melakukan eksperimen tadi, saya merasakan dua suhu yang berbeda. Pada saya meletakkan tangan saya di wadah yang pertama atau panas, saya merasakan suhu yang panas, sedangkan pada wadah yang kedua atau air dingin saya merasakan rasa yang dingin terhadap tangan saya. Jadi pada saat saya melakukan eksperimen tentang membakar balon, balon yang saya bakar yang berisi air ini tidaklah pecah. Baik, terima kasih kepada kelompok ahli. Silakan tepuk tangan. Kelompok ahli silakan kembali ke kelompok asalnya masing-masing dan diskusikan apa yang sudah kamu dapatkan tadi berdasarkan eksperimen yang sudah dibuat. Silakan kembali ke kelompok asal. Nah, SKS yang sudah Bapak bagikan, silakan dijawab dan setiap kelompok nanti ada perwakilan untuk presentasi tentang suhu dan kalori. Kepada anak kami saya silakan dikerjakan dan kerjasamanya harus aktif. Silakan. Atau bisa dijelaskan bagaimana rasanya. Nanti saya kira sudah ini kan kan pada saat tadi situ mendekatkan lilin, tangannya dengan lilin, tangannya terasa panas. Nah, itu yang disebut tangannya terasa panas. Misalnya apa yang terjadi wadah yang air ini dimasukkan ke dalam wadah ini apa yang terjadi ketika wadah yang berisi air ini dimasukkan ke dalam wadah yang berisinya panas. Itu bagaimana? Yang panas kan berubah kan jadi ini, jadi yang panas itu ada turun dan suhu panas singkat saja nanti nah. Apa yang terjadi ketika wadah yang bersih air dalam wadah yang bersih, misalnya kita campurkan itu air panas dengan air dingin, itu otomatis air panas dan suhunya turun kan, nggak panas terus kan. Oke, silakan dijawab dengan singkat. Silakan. Waktunya hanya 10 menit ya. Nah, nanti langsung presentasikan. Tulis. Kalian tadi kelompok apa? HP di Ada nama. voice.
Karena sudah selesai dikerjakan SKS, eksperimen juga sudah, sehingga nanti pembelajaran kita hari ini tujuannya bisa tercapai. Bapak akan meminta kepada setiap kelompok, baik kelompok asal tadi dan juga kelompok ahli yang sudah bergabung di setiap kelompok, untuk menyampaikan hasil presentasinya berdasarkan eksperimen yang sudah dilaksanakan. Kepada rekan-rekan yang lain, silahkan mendengarkan, karena setiap kelompok nanti akan menyampaikan hasil eksperimen yang sudah dilakukan dengan judul tadi, suhu dan kalor. Sekarang kita akan berikan kesempatan kepada kelompok Einstein untuk membacakan hasil eksperimen dan juga LKPD yang sudah dikerjakan. Kepada perwakilan kami persilakan. Jadi kami dari kelompok Einstein, kami akan presentasikan hasil dari eksperimen yang pertama. Di mana pertanyaannya mengatakan di sini, apakah yang terjadi ketika wadah yang berisi air dingin dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air panas? Jadi jawabannya itu, jadi yang terjadi ketika wadah yang berisi air dingin dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air panas, otomatis suhu yang berisi air panas menurun suhunya menjadi hangat. Yang kedua, tuliskan definisi dari suhu dan kalor dari percobaan tersebut. Definisi suhu dari percobaan tersebut terasa dingin ketika memasukkan tangan ke dalam wadah yang berisi air dingin, sedangkan pada wadah yang berisi air panas bersuhu panas. Dan definisi kalor dari percobaan tersebut kurangnya energi panas atau rendahnya suhu panas sehingga terasa hangat. Dan yang ketiga, apakah yang dapat kamu simpulkan berdasarkan percobaan yang kamu telah lakukan? Jadi kesimpulannya dalam eksperimen ini, suhu dan kalor saling berkolaborasi sesuai dengan percobaan yang telah dilakukan. Kami dari kelompok Einstein mempresentasikan eksperimen kedua, di mana pertanyaan yang pertama yaitu apakah yang terjadi pada lilin dan juga pada telapak tangan siswa ketika didekatkan dengan lilin yang telah dihidupkan. Jadi jawabannya itu yang terjadi yaitu telapak tangan terasa panas akibat sendok yang telah dipanaskan dengan lilin yang telah dinyalakan api. Yang kedua, ketika sendok logam diletakkan di atas lilin yang telah dihidupkan, apakah yang terjadi? Yaitu terjadinya perpindahan panas atau disebut dengan konduksi sehingga sendok tersebut terasa sangat panas. Yang ketiga, berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, apakah yang menjadi kesimpulanmu atau definisi ketiga perpindahan kalor berdasarkan percobaannya? Yaitu kesimpulannya itu perpindahan kalor bersifat konduksi akibat adanya tabrakan antara molekul berkecepatan lebih tinggi dengan molekul berkecepatan lebih rendah. Boleh mencermati. Eksperimen ketiga. Setelah semua proses balon dipersiapkan, maka kedua balon secara bergantian didekatkan dengan lilin yang telah dihidupkan. Amatilah yang terjadi dengan balon yang telah diisi dengan udara dan balon yang didekatkan dengan lilin yang telah diisikan dengan air. Jadi kesimpulannya adalah balon yang tidak berisi air mudah pecah, sedangkan yang berisi air tidak mudah pecah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Einstein. Sekarang kita kasihkan kesempatan kepada kelompok Newton untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jawabannya yang pertama, ketika kelompok ahli melakukan eksperimen tersebut, dia merasakan suhu panas ke air bersuhu tinggi ke air yang bersuhu tinggi dan merasakan dingin ke air yang bersuhu rendah. Nomor 3, suhu merupakan ukuran yang menyebabkan energi panas tersimpan dalam suatu benda, sedangkan kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda yang bersuhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kesimpulannya ialah ketika tangan kita dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air dingin maupun air panas akan terjadi perbedaan suhu. Baik, pada eksperimen kedua kami dari kelompok Newton, di mana yang pertama, ketika kelompok ahli melakukan eksperimen, yang terjadi adalah tangan dari salah satu kelompok ahli merasakan suhu panas jika didekatkan dengan lilin tersebut. Kedua, sendok tersebut dapat menghantarkan panas, dan kesimpulannya ialah ketika sebuah benda diletakkan pada lilin yang dibakar, benda tersebut dapat menghantarkan suhu panas. Baik, eksperimen ketiga dan kami dari kelompok 2 atau Newton. Baik, kesimpulan saja ialah ketika balon berisi udara didekatkan dengan lilin, maka balon tersebut akan meletus. Sedangkan balon yang berisi air didekatkan dengan lilin, balon tersebut tidak meletus. Terima kasih.
Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kita kasihkan kesempatan kepada kelompok Alpha Edison untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok Thomas Alpha Edison. Kami dari kelompok Thomas Alpha Edition akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana pada eksperimen pertama, apakah yang terjadi ketika wadah yang berisi air dingin dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air panas? Yang terjadi ketika wadah yang berisi air dingin dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air panas, suhu pada wadah yang berisi air panas tersebut menjadi air panasnya menjadi hangat. Kedua, apa definisi dari suhu dan kalor berdasarkan percobaan tersebut? Berdasarkan percobaan tersebut, suhu merupakan ukuran yang menyatakan energi panas yang tersimpan dalam air tersebut, di mana air yang bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Jika air yang bersuhu rendah berarti memiliki energi panas yang rendah. Dan kalor merupakan perpindahan energi panas yang terjadi dari suatu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Apakah yang kamu simpulkan berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan? Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, saya merasakan panas saat tangan saya dimasukkan ke wadah yang berisi air panas, dan saya merasakan dingin saat saya memasukkan tangan saya pada wadah yang berisi air dingin. Baik, tentu saja eksperimen kedua. Pertama, pertanyaannya, apakah yang terjadi pada lilin dan juga pada telapak tangan siswa ketika didekatkan dengan lilin yang dihidupkan? Yang terjadi pada lilin yang telah dihidupkan yaitu lilinnya meleleh, dan yang terjadi pada telapak tangan ketika didekatkan dengan lilin, telapak tangan terasa panas. Kedua, ketika sendok logam tersebut diletakkan di atas lilin yang telah dihidupkan, apakah yang terjadi? Yang terjadi pada sendok logam tersebut adalah panas. Ketiga, berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, apakah yang terjadi? Ya, apakah yang menjadi kesimpulanmu? Berdasarkan percobaan tersebut, pada pegangan di ujung sendok kita akan merasakan panas karena ujung sendok bersifat konduktor. Baik, dan Susana, ke eksperimen 3. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan balon yang telah diisi dengan udara dan balon yang didekatkan dengan lili yang telah diisikan dengan air? Pada saat balon yang diisi dengan udara didekatkan pada lilin yang telah dihidupkan, balon tersebut pecah, sedangkan pada balon yang berisi air pada saat didekatkan pada lilin yang telah dihidupkan, balon tersebut tidaklah pecah karena air menyerap sebagian besar panas dari nyala api. Baik, tepuk tangan untuk sekarang kita kasihkan kesempatan kepada kelompok Tesla untuk menyampaikan hasil diskusinya berdasarkan eksperimen yang sudah kita lakukan. Silakan kepada kelompok Tesla. Baik, kami akan memperjelaskan yang namanya eksperimen. Pertama yaitu hasil dari diskusi kami dari kelompok Tesla. Yaitu pertanyaannya, apakah yang terjadi ketika wadah yang berisi air dingin dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air panas? Yaitu jadi wadah yang sudah dicampurkan dengan air dingin dan air panas, maka yang terjadi suhu wadah yang berisi air tersebut suhunya tidak menetap dan memiliki penurunan suhu. Kedua, ketiga, definisi dari suhu dan kalor dari percobaan tersebut, yaitu definisi dari suhu dari wadah tersebut memiliki energi panas dengan dingin. Air panas memiliki suhu tinggi yang tidak menetap, sedangkan air dingin memiliki suhu rendah yang menetap. Definisi dari kalor dari wadah tersebut ketika dicampurkan, maka suhunya berubah, yang baru bisa turun dan bisa juga naik. Sedangkan kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan tersebut, yaitu berisi air panas dan air dingin, wadah tersebut memiliki dua suhu, di mana air panas memiliki suhu panas dan di mana air dingin memiliki suhu yang dingin. Terima kasih. Lanjut eksperimen kedua. Pertanyaannya, 1. Apakah yang terjadi pada lilin dan juga pada telapak tangan siswa ketika didekatkan dengan lilin yang telah dihidupkan? Yang terjadi pada lilin dan telapak tangan siswa yaitu sifat radiasi, di mana radiasi menghantarkan energi panas tanpa dibutuhkan penghantar. 2. Ketika sendok logam tersebut diletakkan di atas lilin yang telah dihidupkan,
apakah yang terjadi? Sendok tersebut akan memiliki suhu panas. 3. Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, apakah yang menjadi kesimpulanmu? Definisikan ketiga perpindahan kalor berdasarkan percobaan. Konduksi berarti energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium yang menjadi pengantar panas. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat, perantara atau medium. Radiasi adalah penghantaran energi panas tanpa dibutuhkan penghantar. Panas ditransmisikan dengan emisi gelombang elektromagnetik. Baik, kami akan melanjutkan mengenai eksperimen ketiga. Setelah semua proses balon dipersiapkan, maka kedua balon secara bergantian didekatkan dengan lilin yang telah dihidupkan. Amatilah apa yang terjadi dengan balon yang telah diisi dengan udara dan balon yang didekatkan dengan lilin yang telah diisi. Jadi kesimpulannya adalah balon yang tidak berisi air mudah pecah, dan sedangkan balon yang tidak berisi air mudah pecah hanya memiliki suhu panas yang tidak terlalu tinggi. Baik, berikan aplaus untuk kelompoknya. Jadi berdasarkan pengamatan Bapak tadi bahwasanya kita melakukan percobaan tentang suhu dan kalor, saya menyampaikan bahwa anak-anak kami sudah mampu, sudah bisa memahami apa itu definisi suhu dan kalor. Nah, berdasarkan percobaan yang sudah kalian lakukan, itu sering kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita bisa mendefinisikan suhu itu apa? Perpindahannya itu bagaimana? Tadi berdasarkan kesimpulan anak kami sudah menyimpulkan bahwa suhu itu adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Itu adalah suhu. Nah, perpindahannya ada 3 macam. Berdasarkan eksperimen tadi yang sudah dilaksanakan, yaitu ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Nah, perhatikan ini di depan. Ada sahabat gambar. Ini ibaratkan sendok logam atau sebuah logam. Ini ibaratkan periuk. Kita masak air. Nah, yang ini peristiwa daripada konduksi. Apakah yang dimaksud dengan konduksi adalah peristiwa yang terjadi di dalam perpindahan kalor tanpa mengalami perpindahan molekul-molekul. Contohnya pada saat Anda membakar sendok tadi dengan lilin, ketika lilin itu dihidupkan, misalnya kita panaskan ujungnya, ini lama-lama akan bergerak ke kanan. Ini juga akan menjadi panas, sehingga ujung sendok yang kita pegang itu terasa panas. Itulah yang disebut dengan konduksi. Jadi ini tidak berpindah, ini hanya bergerak di sini, bergerak. Ini kena ini, makanya ini menjadi panas. Boleh mengerti ya? Sedangkan kalau yang konveksi, sering di dalam rumah tangga kita masak air, sering ya? Di rumah-rumah sering masak air, misalnya di periuk. Nah, kalau kalian perhatikan, ketika kalian membuka tutupnya ini, itu airnya semacam bergerak ya? Nah, itulah yang dimaksud dengan konveksi. Jadi ada perpindahan. Jadi ada pergerakan molekul-molekul di dalam periuk ini. Jadi itu yang disebut dengan konveksi. Boleh mengerti? Sedangkan radiasi ini sudah setiap hari kita terima. Sudah setiap hari kita alami. Itu adalah salah satu contohnya adalah sinar matahari. Mungkin anak-anak kami berpikir di luar angkasa ini tidak ada ruang hampa. Sebenarnya ada ruang hampa. Nah, radiasi ini tidak ada, yang sebagian tidak memerlukan medium untuk merambat. Nah, tapi sinar matahari bisa sampai ke bumi. Itu yang dimaksud dengan sinar radiasi. Boleh mengerti? Boleh paham? Boleh paham. Jadi hari ini tercapailah tujuan pembelajaran kita. Kita bisa mendefinisikan apa itu suhu, apa itu kalor, bagaimana perpindahannya, apa alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Sudah paham ya? Alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu apa? Termometer. Definisi suhu apa? Definisi suhu apa? Panas disimpan dalam suatu benda. Kalau kalor? Perpindahan energi panas yang terjadi dan rendah ke suhu yang lebih tinggi kepada suhu yang lebih rendah. Oke. Perpindahan ada 3 macam ya. 1. konduksi, 2. konveksi, 3. radiasi. Berarti sudah paham semua. Itu pertama kali.
ini akan Bapak Ben kelompokkan mana yang kelompok hebat, kelompok sangat hebat, dan kelompok super hebat berdasarkan pengerjaan anak-anak kami. Nah, berdasarkan pengamatan Bapak Ben, baik dari diskusi kalian, pengerjaan kalian, yang menjadi kelompok hebat adalah kelompok Newton, tentang untuk kelompok Newton. Kelompok sangat hebat adalah kelompok Thomas Alva Edison. Dan kelompok super hebat adalah kelompok Einstein. Jadi kelompok favorit di sini Bapak buat itu adalah kelompok Tesla bersama. Jadi semoga pada hari ini materi yang didapatkan ini bisa diaplikasikan anak-anak kami dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa diterapkan. Jangan hanya dipelajari di sekolah, tapi bisa diterapkan. Boleh paham ya? Boleh mengerti? Ada pertanyaan? Kalau ditanya apa itu definisi suhu sudah bisa dijawab? Sudah Pak. Perpindahan kalor sudah bisa dijawab? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. SMA 1 ini memang jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ofeni Waru, guru SMA Negeri 1 Onoha Jumba, telah melaksanakan inovasi pembelajaran di SMA Negeri 1 Onoha Jumba. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah membimbing kami khususnya di SMA Negeri 1 Onoha Jumba ini, Bapak Dr. Muhammad Nasir, SSI, MT. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Sabaria Dulu SPD MAP sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Onoha Jumba. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Operator Nobilius Kiawa Eskom yang telah membantu dalam hal ini untuk merekam dan juga memberikan waktu sehingga model pembelajaran kooperatif Jigsaw bisa kami laksanakan di SMA Negeri 1 Onoha Jumba ini. Begitu juga kepada anak-anak kami yang telah meluangkan waktu pada hari ini sehingga bisa berpartisipasi dan juga ikut melaksanakan berbagai eksperimen yang telah diambil melalui berbagai macam percobaan-percobaan. Judul yang kami buat pada inovasi pembelajaran ini adalah suhu dan kalor. Nah, semua sudah kami jelaskan dengan baik dan benar. Segala kekurangan dan kelemahan kami mohon maaf. Saran dan kritik yang membangun dari semua rekan-rekan, baik kalangan guru, dosen maupun anak-anak kami memohon untuk disampaikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.